Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%. 12% pada Januari 2025. Alasan pemerintah bahwa penaikan PPN bakal disertai berbagai stimulus dan kompensasi bagi masyarakat rentan nyatanya tidak mampu meredakan keberatan publik. Saya kira keputusan pemerintah pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Dan itu kan juga amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. 1% saat tanggal 1 Januari. Jadi PPN akan naik dari 11% menjadi 12%. Dan ya, kita akan bahas mengenai PPN yang akan naik ini. So let's check it out. Sabun, sabun, sabun. Sabun, sabun, sabun. Sabun reunion. Sabun, sabun, sabun. Stay in the living room. Story of Andro Parbun. Welcome back to Sabun Reunion. Stay In living room. Yoi. Gimana? Halo. Back. Lo sering denger kontennya tahu sastra. gue sebel banget aja pas dia ngomong kayak gitu. Halo. Welcome back. Gitu. Jadi 12% guys. Tanggal 1 nih. Sedih Sekarang tanggal 27 ya. Mhm. Berarti 5 hari lagi. Oh 5 iya hari ya. lagi, cuy. Kurang dari seminggu, Pak. Rabu depan. Seminggu. Kurang dari seminggu kita akan ngerasain yang namanya PPN naik 12%. Iya. Wuh. Tapi gue mau, maksudnya Oh my yang God. tadi gue sempat yang kita ngobrol tadi, gue jujur aja baru pertama kali dapat tempat yang transaksi QRIS-nya tuh Oh iya. menyertakan nambahin 1.000. Jadi kan tadi jadi ceritanya kayak sebelum syuting ya biasa yang gue ngobrol dulu gitu, nggak ucuk-ucuk datang set langsung bikin nggak. Iya. Ngobrol-ngobrol dulu, gue cerita ke dia Mm-mm. kayak sekitar sebulan lalu, 2 minggu 3 minggu lah. Pokoknya gue beli barang intinya, terus gue mau bayarnya pakai QRIS. Kalau nggak salah 156.000 deh, intinya gitu 156.000. Terus pas gue lihat, udah nih pakai, tadinya gue mau pakai cash. Terus karena nggak pas banget uangnya, ya udahlah maksudnya scan aja. Terus gue bilang, ini apa ininya? Iya, dia gitu. Terus pas gue lihat dia ada tulisannya tuh, transaksi ini lebihkan 1.000 tulisannya gitu. Jujur gue juga punya satu tempat usaha yang pakai Kris juga, tapi nggak pernah tuh kayak Nggak gitu, pernah dinaikin, nggak iya. ada yang naikin, ya udah Betul. normal aja gitu. Terus ya udahlah, tapi gue pura-pura nanya, yang ini kan Pak, gue gituin lagi. Terus dia bilang, iya tadi berapa Pak, gue bilang gitu, 156. Mas kalau pakai itu scan jadi nambah 1.000 ya, 157 katanya. Oh ya udah dalam hati gue. Dan gue ngomong ke dia, gue nanya, gila gimana nanti ya pas tanggal 1 ke Pas depannya. 12%. Maksudnya toko itu aja ya. Iya. Jujur gue baru pertama kali gitu. Iya, karena yang orang tidak lihat 12% ini efeknya tuh bukan di harga barangnya aja, ya kan? Tapi keseluruhan yang kita bisa lihat, contoh punya handphone, di dalam handphone tuh ada layar, ada case, bukan case, apa namanya, body si handphonenya, terus ya ada Hardware. ada tombol. Nah kan setiap itu, bayangin kalau setiap setiap barang-barang kecil di komponennya itu kena 12% masing-masing. Juga. Iya, kena Pasti 12%. juga, bukan juga ya, pasti Gitu, kena 12% masing-masing each itemnya gitu. Dan berarti harga full package-nya satu handphone jadi naik banget dong. jadi naik banget Daripada sebelumnya. Betul. Gitu. Nah, itu yang soalnya kan kita sebelumnya sempat bahas juga mengenai PHK yang udah 64.000 dalam 1 tahun. 64.000 tuh in all, dalam keseluruhan perusahaan dan dalam satu Indonesia gitu. Sampai bulan Oktober loh. Ini belum keluar sampai bulan Desember. Kita follow up lagi lah. Iya, itu kan baru November Desembernya belum keluar gitu. So, ketika ini naik PPN-nya 12%, maksud gue adalah bayangin orang-orang ini yang udah jelas-jelas belum punya pekerjaan kembali. Mungkin belum ya, karena kan kita juga ngelihat bahwa berarti kalau dengan banyaknya case gulung tikar perusahaan, PHK-nya gede, kemungkinan punya kesempatan kerjanya juga belum sebesar itu dong. Betul. Nah, and then mereka harus bayar lagi PPN 12%. Iya. Karena maksudnya dari yang kita pelajari ya, kita kan mesti belajar sebelum bikin kayak gini, kita tuh belajar dulu, coy, enggak asal suap. Contohnya tadi, walaupun kadang-kadang asal. Walaupun kadang-kadang asal. Karena gini ya, maksudnya gue tidak ada background, gue bukan background ekonomi. Iya. Dia tahu sendiri. Maksud gue sekolah dulu
Kita IPA. Kita anak IPA guys. Iya, lo masih mending kuliah lo. Iya kalau gue kuliah aja jadi kayak ekonomi memang. Kalau gue memang sarjananya ekonomi. Ini berat buat gue. Episode ini berat buat gue. Gue harus akuin itu. Dari SMA sih sudah jauh dengan ekonomi. Bahkan di zaman kita, kalau sekarang kan udah beda kurikulum ya. Di zaman kita lintas minat, gue ngambilnya kan bahasa Inggris. Oh iya, gue ngambilnya ekonomi memang. Gue ngambil ekonomi. Gue enggak. Jadi bener-bener jauh banget gue dari ekonomi. Nah, maksudnya gue juga mikirnya kayak 12% cuma 1% segala macam. Tapi setelah belajar yang tadi ya dibilang nggak sekedar apa tadi? Nggak sekedar 10.000. Ya kita jadi tadinya 11%, nggak 10.000, kita jadinya bayar 111.000. Iya jadi contoh. Sorry, itu kan pas masih 11%. Harga barangnya 100.000, harga dasar barang. Harga dasar barang 100.000. Nah, terus kalau PPN-nya 11%, tambah 11.000. Yang maksudnya sekarang kita dari syutingnya ya, maksudnya ini kan uploadnya kayak nanti. Ya, 11.000. Jadi kan harga barangnya 111.000. Nah, nanti setelah tanggal 1 pas tanggal 1 itu ke depannya harga barang plus PPN, iya, jadi 112.000 ya. Gue secara sederhana gitu, ibaratnya belum nonton video itu, belum ya lo cuma naik 1.000 gitu kan. Iya betul, gue belum breakdown di kertas istilahnya gitu ya, karena gue memang jauh dari ilmu ekonomi kan. Ini berat nih episode buat gue jujur. Iya kan lo mikirnya cuma naik 1.000 gitu. Tapi kan yang lo nggak lihat Bastian adalah 1.000 ini kan dari 11.000. Iya. 1.000 banding 11.000 artinya 9,09% kalau nggak salah. Dan tadi lo jelasin yang soal komponen, contoh apa tadi, apa sih contoh lo? Handphone. Ya udah dari situ kayak lah iya ya. Iya. Jadi iya itu yang kadang mungkin ya juga dengan narasi bagaimana kayak kesannya enggak kok aman aja, barang cuma naik segini persen gitu. Enggak sesimpel itu gitu. Oke, gini, kita ngomongin tadi dengan angka yang kecil. Oke, kita ngomongin dengan angka di mana harga barangnya 100.000. Well, kebetulan gue bekerja sebagai seorang purchasing atau procurement, dan pembelian barang nggak yang cuma 100.000 dong. Sometimes ada momennya sampai bahkan miliaran. Miliaran atau ratusan juta. Gue tuh ngelihat kadang PPN-nya aja, contoh 100 juta deh. Udah 11 juta sendiri kan? Iya. Gitu loh. Only pajaknya. Iya. So if we talk about 1%, itu kita ngomongin sebenarnya dengan nilai barang yang segede apa. Iya. Ini kita juga ngomong maksudnya balik ke yang ke PHK tadi gitu. Bayangin perusahaan yang lagi struggle juga untuk bisa tetap bertahan, mungkin membiayai hidup orang-orang yang bekerja di dia. Dia sekarang harus nambah biaya 1% dari setiap transaksi dia. Dan bayangin contoh gini, kita ngomongin misalnya perusahaan ini dalam 1 tahun memang kosnya 1 triliun, kita ngomong gitu. 1% dari 1 triliun berapa bos? Itu 10M. Jadi kalau perusahaan kosnya biasa 1 tahun 1 triliun, 10M yang masuk. Karena kan suka gini ya, maksudnya apalagi gue background ilmu gue kan bukan ilmu ekonomi ya. Gue kan lebih ke arah ilmu bela diri nih. Wing Chun kan. Wing Chun sama Wing Lock temenan tuh kalau nggak salah. Ya anjing makan bami dong habis itu. Enggak, yang sering jadi contoh itu kan biar gampang aja kan, harga barang 100.000. Exactly. Maksudnya kalau kita nggak usah punya barangnya beneran, kita contoh aja. Ya udah yang tadi lo jabarin gitu. Nggak usah deh bun, tadi lo 1 triliun deh misalkan gitu, 100 juta aja. Ya kan pada akhirnya gue pikir kan contohnya 10.000 dan 100.000 aja yang paling gampang gitu. Udah gitu yang biasa sehari-hari ya dipegang selembar kan gitu, 10.000 dan 100.000. Makanya itu contoh paling gampang tanpa kita breakdown. Cuma pada akhirnya lo bilang tadi 100 juta ya kan, kita jadi mikir juga jadi 11 juta. Pajak doang gitu maksud gue. Karena ya pekerjaan gue sehari-harinya dari awal pemesanan barang hingga pengajuan pembayaran, gue juga perlu selalu approval by orang teksnya kan. Bener nggak teksnya segini nilainya gitu, maksudnya karena ada faktur pajak dan lain-lain. Nah gue melihat barang-barang kayak geblek 300 juta ya. Tapi gini gitu, ini kita baru ngomongin si 11% doang. Kita belum bahas yang lo bilang tadi, komponen ya handphone ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ya itu kan udah persoalan, gua nggak tahu maksudnya bahasa ekonominya. Intinya kan kenaikan harga barangnya jadi berapa persen. Ini karena pajaknya. Karena pajaknya naik 1% gitu kan. Iya, makanya part-part misalnya dari handphone atau laptop. Pokoknya yang TV yang memang komponennya tuh banyak, harganya jadi naik semua karena ya yang gua kerjain
kebetulan purchasingnya mengenai pabrik. Nah, if we talk about pabrik, kan banyak perintilan-perintilannya sekali. Yang mungkin lu dulu nggak tahu nih. Iya, yang dulunya kayak nggak kebayangkan kayak, oh iya juga ya dalam satu pabrik aja, maksudnya banyak banget yang diganti loh partnya gitu loh. Nah, dari setiap part yang diganti nambah 1%. Yang tadi gue bilang kan, bayangkan sebuah perusahaan costnya setahun dalam waktu 1 tahun 1 triliun. Dan menurut gue untuk perusahaan yang 1 triliun aja belum sebesar itu. Lo ngerti gak? Lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang jauh lebih gede, lebih dari 1 triliun gitu. Mungkin berapa triliun. Ini untuk ngomongin cost ya, bukan keuntungan. Beda lagi loh kalau keuntungan ya bersih. Mungkin nanti di angka berapa ratus M atau gimana ya. Itu depends ke perusahaan. Cuma ngomongin 1 triliun atau mungkin 4 triliun, 5 triliun, 12%-nya lo hitung. Ngeri, Pak. Lo hitung. Ngeri, Pak. Ini aja deh, gue ambil contoh. Lo kan ngerti ya ilmu ekonomi. Ini gue bener-bener improvisasi banget nih kalau itu gue ambil. Nih, gue baru beli. Jadi guys, ini harganya 2,6. Iya. Gue terang-terangan aja. Ini punya gue harganya 2,6. Iya 2,6 gitu. Squire ya? Iya. Ini pick up lah ya misalkan nih. Taruhlah satunya kita kira-kira aja. Pick up sih ini nggak yang oke banget. Kalau yang oke banget kan bisa kena 1 juta. Ini mungkin ya taruhlah 400-500 ribu. Tadinya 555 jadi 12%-nya berapa sih? 555 ribu kan tadi ya. 12%-nya berapa sih? Anjay gue. Iya coba maksud ya gue. Pokoknya jadinya naik dari 555 ribu lah. Satu partnya doang. Saat ini kita baru satu partnya doang pick up gitu. Kita belum ngomongin dalamnya potensio apa segala macam belum ngomongin si plastik ini belum. Iya benar. Kalau bayangin nih. Itu tadi maksudnya ini gerakan improvisasi gue kan, gerakan tambahan gue. Kalau handphone gue di kantong, males juga. Nanti yang ada gue balas WA. Iya benar. Handphone lo kan buat nge-record. Nah, maksudnya ini aja nih kelihatan barangnya nih. Maksud gue bahkan kan ini juga dihitung dong. Ini dihitung cost produksi dong. Betul. Susah banget ngomongnya. Ini deh, nih kelihatan nih. Maaf pakai jari tengah nunjuk ya. Pakai jari telunjuk. Ini deh telunjuk. Iya. Bahkan baut-baut gini kan ada harganya gitu ya kan. Betul. Ini kan paling receh lah. Udah gitu ini kan ya toggle ini tuh atasnya ini kan bisa copot juga lah ya. Blade-nya ini. Ya ini atasnya pelindung blade-nya. Ini harganya juga, ada harganya juga. Naik dan semuanya naik 1%. So harga si barangnya sendiri mungkin nggak cuma naik 1% jadinya. Lo bisa ngira-ngira nggak Bun maksudnya jatuhnya tapi terlalu spekulatif juga sih. Iya. Ya ini gue beli 2,6. Mungkin aja besoknya bisa jadi 2,8 atau 3 juta. Mungkin dong. Mungkin ya. Kan maksudnya itu kan 2,6 gitu, sudah menjadi bersih. Karena semua barangnya di angka pajak 11%. Nah kalau semua angka pajaknya naik ke 12%, berarti keseluruhan barangnya jadi berubah naik dong. Iya. Yang mungkin contoh kita ngomonginnya tadi dari barang yang lo terima. Barang yang sudah jadi bersih. Betul. Kita ngomongin gini deh, dari si baut salah satu baut itu dikirim dari mana ke mananya, itu kan juga transportnya naik. Harga transportasi logistik, pengiriman si bautnya doang nih, kita coba ngomongin pengiriman si bautnya itu naik, ditambah juga mungkin dari minyak buminya naik dan lain-lain gitu loh. Jadi maksud gua ini tuh nggak ngomongin cuma satu barang jadi, tapi keseluruhan part barang yang menjadikan satu barang itu jadi naik 12%. Apapun itu faktornya, mau si faktor gaji karyawannya mungkin, faktor transportasi logistiknya mungkin gitu. Jadi ya ngomongin naik 12% itu nggak cuma ngomongin kesannya naik 1% yang mungkin itu narasinya gitu. Jujur ya gue orang yang maksudnya mungkin karena background hal-hal yang gue pelajarin dan hal-hal interest gue tuh nggak ke arah ekonomi nggak ke arah pemerintah, nggak ke arah gimana. Makanya gue sering banget cuek aja gitu dengan isu-isu kayak gitu. Ini jujur-jujuran aja kita ya. Maksudnya kayak gini kan maksudnya gue akhirnya belajar gitu ya. Iya betul. Kayak kemarin kita Korea ya, itu kan juga ya bukan segmen gue sebenarnya, tapi udah gue belajar. Tapi kan akhirnya jadi belajar dan lo paham kan. Nah mungkin kan Korea menurut saya Korea di sana iya tahu nantinya mungkin ada efek kesini, cuma kan bukan yang immediate efek sih menurut gue. Betul. Lah globalisasi lah. Kalau yang ini tiba-tiba saya baca terus baru ngerti.
Ya itu. Jadi maksud gue juga. Tapi saya nggak marah sih maksudnya. Betul. Karena gue sempat ngomong juga ke Andro, gue bilang kayak pas bikin sabun, Dro banyak baca ya. Dro nanti gue kalau ada ini lo pahamin ya. Maksud gue supaya apa? Ini tuh sharing knowledge gitu loh, yang mungkin kalian sendiri yang nonton pun kadang-kadang oh iya ya nggak kepikiran anjing, ternyata kalau pajak naik 12% tuh efeknya segede gitu. Yang tadi dengan contoh gini ya, maksudnya jujur gue juga menurut gue orangnya lumayan aneh. Gue bisa ngitung secepat itu kan, lu tau sendiri. Iya betul. Tapi gue nggak suka ekonomi, gue nggak ngerti ekonomi. Jadi pas dikasih penjelasan yang tadi lah itu dibilang 100.000 pajak 11%, 111.000. Pajak 12%, 100.000 jadi 112.000. Iya. Terus tiba-tiba muncul, iya sebenarnya 9% itu ya. Iya, kan yang diincer yang diincer tuh sisi kenaikan 9% ini yang kesannya mungkin cuma kayak 1% di sudut pandang kitanya. Iya, benar. Maksud gue, nggak perlu gue tulis pun berapa persen pun bisa kepala gue. Betul. Cuma pas baca beritanya gue nggak kepikiran sampai sana. Iya. Karena jarang sekali yang ngebahas itu. Iya, mungkin bisa jadi gue yang terlalu cuek. Mungkin yang nonton juga banyak kayak gue. Gue nggak tahu juga ya. Kecuali maksudnya yang bahas itu biasanya perorangan gitu loh. Iya. Maksudnya orang-orang yang memang akhirnya nganalisis lebih dalam. Betul. Gitu bahwa kayak enggak loh, ini tuh nggak ngomongin 1%, ini tuh ngomongin 9% yang diterima sama pemerintah. Gitu dia. Dan 9% yang diterima sama pemerintah ini ya mungkin akan jadi kenaikan yang cukup baik untuk misalnya pengelola negara dan lainnya ya. Kita juga gak paham. Cuma maksud gue adalah balik lagi ya kita harus ngelihat dulu dong keadaan bener-bener di masyarakatnya lagi seperti apa gitu loh. Tapi yang undang-undang itu? Iya, ada Undang-Undang 7 ayat yang pertama ini. Aduh, nanti ditunjukin ya. Undang-undang mengenai PPN ya. Mengenai PPN dan pokoknya singkat gue Undang-Undang nomor 7 ayat 1 itu udah ngejelasin bahwa gak bisa diganggu gugat, itu emang akan terjadi di tanggal 1 Januari 2025. Jadi udah fix akan naik 12%. Jadi mau ada pembahasan gimana pun, lo mau ada petisi kayak mau ada apa nggak bisa. It doesn't work. Dan itu tertulis dari tahun undang-undangnya 2021. Jadi dari ketika presiden masih Pak Jokowi di tahun 2021 sudah ditekan itu akan terjadi tahun 2025. Jadi gue baru tahu. Iya lu baru tahu kan, itu juga 2021 kan. Gue baru tahu. Gara-gara mau bahas ginian. Saya belajar dulu. Lah tiba-tiba ini 4 tahun yang lalu. Iya gitu. Jadi itu sudah ternyata sudah di-prepare dari sebelum mungkin Pak Jokowi turun sebagai sudah selesai gitu jabatannya sebagai presiden gitu. Nah, mungkin kalau di gue juga ngelihatnya tadi sempat bahas juga sama Andro adalah ya mungkin juga karena pada saat itu efeknya mungkin setelah COVID. Ya kan mungkin kenaikan PPN itu juga untuk melihat ya karena kan mungkin ketika COVID banyak banget ya mengeluarkan anggaran kan gitu, mungkin membeli vaksin lah, mungkin juga pengelolaan nakes lah dan lain-lain lah gitu. Nah, banyak keluar uang lah intinya. Keluar uang lumayan banyak gitu. Mungkin di sisi lain juga setelah itu kan ada banyak pembangunan kan. IKN-nya lah, kereta cepat ya apapun itulah gitu. Nah, sehingga mungkin itu yang akhirnya diiniin mungkin memang butuh tambahan pemasukan untuk negara gitu. Nah cuma ya gue sih bukannya bilang setuju nggak setuju, tapi sebenarnya sih memang lebih ke nggak setuju sih kalau to be honest gitu. Karena lebih ke nggak setujunya karena ngelihat Yopie 64.000 loh yang kena PHK sekarang. Berarti banyak banget perusahaan yang nggak mampu naungin karyawannya loh. Jadi itu data kan. Dan itu ada fakta. Datanya loh gitu. Itu fakta. Terus juga banyak perusahaan yang juga pada akhirnya bangkrut loh. Bukan hanya mem-PHK tapi sampai akhirnya nutup bangkrut gitu. Jadi ya yang gue bilang tadi harus ngebayangin kalau kita konsepnya keuangan sebuah perusahaan yang cost-nya besar sekali, sampai triliunan. Udah mah sekarang lagi susah-susahnya sampai harus nge-PHK karyawan. Kena PPN juga lebih gede lagi. Kena kewajibannya lebih gede lagi gitu. Coba bayangin gimana itu mereka bisa bertahan, struggle-nya gitu loh gitu. Nah, yang tadinya mungkin di sudut pandang mereka ya pokoknya kita juga mau bertahan mungkin untuk orang-orang yang kerja sama mereka dan loyalitas. Misalnya kan ada juga perusahaan-perusahaan yang mau mempertahankan karyawannya. Ini gimana cuy, harus tetap bayar PPN lebih tinggi juga gitu. Itu dia. Lucu. Saya pusing. Maksudnya gue jadi membayangkan ya. Iya, gue nggak mau lagi ambil contoh barang harga 100.000. Iya. Udah nggak mau. Handphone model-model kayak gini.
Maksudnya apalagi laptop. Ini aja yang kelihatan mata kita aja lah. Betul. Kamera gitu loh. Yang harga-harganya udah ya kayaknya udah kena hitungan juta gitu loh. Enggak hitungan ratusan ribu lagi. Maksudnya gue udah lebih ngeliat ke arah sana. Betul. Tadi perhitungan kasar aja tanpa kita bedah ini komponen-komponen apa gitar ini, lo bisa bilang kemungkinan tadi berapa lo bilang 2,8. Mungkin jadi 2,8 atau sampai 3 juta kalau tadinya 2,6 iya, ya. Berarti kan Mungkin naik 200.000 atau itu kan 10% lebih. 200.000 hampir hampir 260 ya kalau itu ya. hampir 2,8 hampir 10%-an lah gitu. Mungkin Iya. ya, mungkin 2,8 mungkin 3 juta. Iya, maksudnya Mungkin belum dengan izinnya mereka. iya, belum itu lagi. Iya kan license maksudnya bisa jualan di Indonesia dan lain-lain. Kan maksudnya jadinya ikut naik. Kita bahas komponen doang. Baru tadi komponen. Kan. Nah, makanya maksud gue mungkin ke 3 Maksudnya juta jadinya mungkin. kan ya Pak kacau sih maksudnya. Jadi kita mikir Nah, aja sih. sekarang guys. yang juga harus diperhatikan, coba lihat juga dari sisi kenaikan gajinya, UMR-nya gitu. Apakah memang juga mengikuti sebesar itu? Kebayang kan? Maksudnya gini, naik nih 12%, artinya harga-harga barang naik juga. Yo pasti. Kita ngomongin soal oke, kalau harga barangnya naik, permasalahannya pemasukan orangnya naik juga nggak? Harusnya. Ya seharusnya seperti itu kan. Harusnya kan Tapi kan beriringan kan. kenyataannya kan nggak selalu, maksudnya nggak sebesar itu Ya, juga. ya. Maksudnya contoh naiknya yang tadi pajaknya 1%, PPN-nya 1%, apakah gajinya juga bisa naik cukup gede? Well, pada kenyataannya bayangin perusahaannya aja harus bayar lebih gede juga. Iya. Gitu. Mungkin nggak dia mau naikin gaji karyawan juga lebih gede? Ya, ini kita main logika nih ya, gitu. Nah, dengan harga-harga barang yang keikut besar, di sisi lain penghasilannya mungkin belum naik juga sebesar itu, kebayang nggak kemampuan makan orang jadi makin turun juga? Karena nanti bakal berujung semua juga ke daya beli toh. Iya, contoh misalnya gaji dia UMR, kita ngomong di UMR yang lebih naik dikit lah, 6 juta, 7 juta misalnya gitu. Yang tadinya mungkin dia sebulan makan setengahnya 3 juta aja udah cukup. Mungkin besoknya baru cukupnya di 3.500.000 atau 3.600.000 misalnya contoh gitu ya, kita ambil contoh kasar. Nah, artinya yang tadinya setengah gajinya aja dia 2 cukup, ini nggak bisa setengah gaji lagi, lebih gitu. Nah, itu baru ngomongin cuma makan. Gimana kebutuhan lain gitu loh. Artinya kan ya itu kenapa maksud gue cukup kayak sebenarnya sih kurang setuju gitu ya. Bagaimana orang perusahaannya banyak yang dalam keadaan tidak baik-baik saja dinaikin. Sebenarnya kan kurang setuju, tapi kayak yaudah udah ada tertulis gitu. Iya, nggak bisa ditolak juga. Dan tapi gitu. Yang tadi juga lu bilang ada dia bisa berkurang menjadi sekian dan bisa bertambah menjadi sekian. Oh iya, itu ayat 3 kalau tidak salah. UU 7 nanti munculin ya sama Andre. Munculin lagi. Gitu. Itu ayat 3-nya ada Bisa turun membahas bisa turun ke 5%, bisa naik ke 15%. So, jangan kaget kalau seketika tiba-tiba naik lagi. 15 ya cuy. Tapi udah sempat lihat juga gak Dro, bahwa PPN kita salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Iya. Itu jadi 12% itu sama kayak Philippines. Iya. Kalau nggak salah ya. Iya. Yang lainnya tuh di bawah, masih yang 10. Ini ngomongin di Asia Tenggara ya. gitu. Nah, tapi kalau ngomongin di dunia gitu, seingat gue ngelihat ya, Amerika aja tuh cuma 6,6% kalau tidak salah. Ini Jepang 5% ya. Jepang kursi 5-10 ya? Nggak nyampe 10 deh seingat gue deh. Nanti kita kasih tunjuk ya. Nanti kasih Itu tunjuk. 5% kalau nggak salah. Nah, Hitungannya. maksudnya Berapanya mereka? gimana ya, di mereka sana tinggi rendahnya si PPN ini juga berbalik kepada tingkat kepercayaan masyarakat Kepada pemerintah mengelolanya, ya kan? Gitu. Nah, jadi menurut gue sebenarnya kayak enggak kok ini cuma naik 1%, tapi gimana pemerintah juga harus melihat, percaya nggak sih si masyarakatnya dalam pemerintah ngelola uangnya gitu. Kenapa sih banyak yang teriak? Ya mungkin karena tingkat kepercayaannya jadi turun banget. Yopie banyak APBN yang misalnya dikorupsi. Contoh banyak kasus korupsi. Ya jadinya masyarakat kayak ya
gue udah bayar harus lebih mahal. Ternyata dari hasil APBN-nya mungkin fasilitasnya juga jadi kurang baik. Belum sebaik itu gitu. Sedangkan misalnya kalau ya banyak ya gue juga ngeliat di perbandingan di Twitter gitu-gitu kayak di luar negeri dengan PPN segini, misalnya pajaknya segini, fasilitasnya bagus banget. Apa sekolah gratis. Sekolahnya gratis atau terus kesehatannya itu juga di negara-negara bagus. itu tuh apa? Yang gue baca nih, ya kan. Nordik, negara-negara maksudnya Nordik tuh Eropa Utara. Itu gede-gede pajaknya maksudnya kayak Finland, Norway kayak gitu-gitu. UK juga tinggi banget ya. Ingat gue. UK gue lupa deh. Pokoknya emang yang sampai Finland itu kan 50 apa dia kena ya paling tinggi gitu. Tapi ya karena tingkat kepercayaannya segitunya, tingkat korupnya juga kecil banget. Betul, karena tingkat percayanya masyarakat terhadap pemerintah mengelola uangnya tinggi. Iya. Jadi walaupun besar PPN yang ditarik, maksudnya atau pajak-pajak yang ditarik oleh pemerintah, gitu. mereka ngerasa gue akan aman-aman aja dengan kesehatan gue, dengan dengan pendidikan gitu-gitulah misalnya contoh gitu, dengan fasilitas yang gue terima, transportasi umum gitu dan lain-lain. Ya. Gitulah Bastian, ngeri-ngeri sedap nih 12. Ini ntar dulu deh, ini kemungkinan kita uploadnya hari semoga diusahakan sebelum Januari ya. Jadi semoga rampung hari Minggu lah ya. Iya, semoga bisa diselesaikan di sebelum Januari, jadi udah bisa upload. Jadi seenggaknya yang nggak tahu kayak gua sih bisa belajar, bisa lihat gitu. Ya semoga teman-teman di sana kagetnya telat. Semoga teman-teman di luar sana juga bisa bertahan hidup. Gue cuma bilang kenapa bertahan hidup karena ini mungkin akan semakin berat. Gitu, mungkin dari yang lo biasanya gaji lo udah sebenarnya cukup aja, sekarang juga mungkin makin berat. Cukup di angka sekian katanya. Makin tinggi lagi cukup di angka gitu. sekian. Padahal mungkin tanggungan dia nggak diri dia seorang, mungkin ada keluarga dan lain-lain. Jadi stay live. Oke, terima kasih banyak, sampai bertemu di lain episode.